Pemirsa, ada sisi gelap dalam dunia perbankan yang tidak banyak diketahui orang. I went to some basement with about 100 other bankers, and then these two and just proceeded to have sex with each other while people were. There's something grotesque about 100 men in suits watching two women. Namun, untuk memahami dunia ini, kita perlu tahu tentang dunia trading. Trading atau dunia perdagangan melibatkan membeli dan menjual saham atau kripto. Karena pasar penuh dengan bisnis besar, sebagian besar uang dihasilkan dari memprediksi tren keuangan, yang sebenarnya mirip dengan perjudian. Tujuan utama adalah membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Trader seringkali melakukan day trading, yaitu membeli dan menjual saham dalam sehari. Salah satu cara lain untuk mendapatkan uang adalah dengan menemukan klien yang bersedia menetapkan harga tetap untuk saham. Meskipun harga pasar bisa turun, misalnya jika seorang trader membeli saham perusahaan farmasi, kemudian dia mendapatkan berita buruk dari FDA atau BPOM-nya Amerika, maka trader akan segera menjual saham tersebut dan mengalihkan uangnya ke saham kopi bubuk yang sedang populer. Trader yang cerdas akan memantau pasar dan memahami apa yang terjadi di belakang layar. Memiliki pengetahuan dan jaringan luas sangat penting untuk sukses dalam dunia perdagangan. Dengan pemahaman yang tepat, seseorang bisa memprediksi masa depan dan mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia. Seperti orang-orang teratas di industri perbankan, termasuk Jamie Dimon. Mereka selalu mendapatkan informasi terbaru tentang berita dan pasar, sehingga perusahaan mereka bisa bernilai triliunan. I wake up usually at 4:35. I read 5 papers you'll be happy to hear in a very specific form. So I flip through the Post, because everyone else does it. I read the front page of the Washington Post. Then I read the New York Times front section beginning to end, all of it. Then I read the Wall Street Journal front section, Exchange Next. Then I do a lot of other reading, by the way, both internal mail, Axios, Politico, stuff like that. Memahami informasi ini adalah kunci untuk menghasilkan uang besar. Karena dengan mengendalikan uang, Anda juga bisa mengontrol utang negara dan memprediksi pasar. Berkat keahlian ini, Anda bisa menjadi salah satu orang paling berkuasa di dunia. Ini berbeda dengan investasi jangka panjang yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan keuntungan. Yang menarik, dalam dunia trading ini, Anda bisa menghasilkan uang dengan cepat dalam jumlah besar. Bonus yang didapat bisa mencapai 6 kali lipat gaji Anda. Namun, dunia yang penuh tekanan ini sangat adiktif. Semakin banyak uang yang Anda hasilkan, maka semakin banyak kesenangan yang bisa didapatkan. Jika Anda tinggal di New York dan bergaul dengan orang-orang berpengaruh, Anda bisa terjebak dalam pencarian terus-menerus untuk meraih kesuksesan. Pekerjaan ini terlihat menarik dari luar, namun sisi emosional dan ego yang terbentuk membuat seseorang merasa terjebak dan sulit untuk meninggalkannya. Dalam bisnis ini, orang kaya seringkali terjebak dengan jaring eksklusif dengan yang paling berkuasa. Hanya yang terbaik dan terpandai yang bisa masuk ke dunia elit ini. Mereka kebanyakan datang dari keluarga kaya, yang memastikan anak-anak mereka terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Masuk ke dunia ini sangatlah sulit. Anda perlu memiliki keterampilan matematika yang baik dan gelar dari universitas terkemuka. Seringkali, sistem ini terasa tidak adil, dan banyak yang merasa kalah karena persaingan yang ketat. Seorang karyawan dengan privilege akan mencari kesempatan untuk bergabung dengan bank besar. Tetapi banyak kandidat lainnya yang tanpa privilege harus berjuang sendiri tanpa bantuan. Kandidat dengan privilege telah diberitahu cara memenangkan permainan bahkan sebelum dimulai. Dan berkat koneksi mereka, alih-alih bermain berdasarkan peluang, mereka bisa mengubah permainan dengan memanipulasi kartu. Sebagian besar kandidat lainnya harus mencari tahu semuanya ini sendiri. Setelah Anda memenangkan permainan pertama, Anda akan bersaing dengan kandidat lain hingga permainan terakhir. Bankir kemudian memilih yang terbaik, dan tiba-tiba saja Anda merasa mencapai sesuatu yang luar biasa. Ketika Anda pertama kali memasuki lantai perdagangan, Anda akan melihat banyak layar komputer dan karyawan yang sangat berpengaruh. Ruangan perdagangan itu besar dan tampak tidak ada habisnya. Ya, dengan orang-orang di sekitar Anda berjuang untuk menjadi yang terbaik. Ketika seseorang terjun ke dunia ini, gaya hidupnya berubah. Harus terus mengikuti berita dan berkomunikasi dengan trader lain.
serta membaca analisis data dan ekonomi. Penting untuk membangun jaringan dengan orang-orang berpengaruh, termasuk politisi dan CEO. Persaingan sangat ketat dan Anda harus melakukan segalanya untuk menang. Meskipun itu membawa konsekuensi yang serius. Banyak sosiopat yang sukses di bidang ini karena manipulatif, pesona palsu, tidak berempati, dan haus kekuasaan. Semua sifat ini adalah yang cocok untuk bertahan di industri ini. Jika seorang trader tahu cuaca buruk akan menghancurkan tanaman, dia bisa segera berinvestasi di perusahaan yang diuntungkan dari situasi tersebut. Bahkan, mungkin ada yang memanipulasi keadaan agar prediksi buruk tersebut terjadi demi keuntungan pribadi. Di sisi lain, sosiopat dapat mengorbankan klien atau teman kerja demi keuntungan pribadi. Mereka tidak peduli dengan orang lain dan seringkali memanipulasi situasi untuk mencapai puncak industri. Jika Anda pandai dalam hal ini, satu klien dapat membawa lebih banyak klien, memperluas jaringan Anda, dan meningkatkan keuntungan. Broker sering mengajak trader ke restoran mewah dan klub malam, bahkan membayar pelacur untuk meningkatkan komisi mereka. Di Inggris saja, broker bisa menghabiskan hingga 600 juta untuk membangun hubungan bisnis. Ini adalah hubungan timbal balik, di mana broker menghabiskan banyak uang dan trader mereferensikan klien kepada mereka. Jika seseorang sukses dalam hal ini, maka dia akan diundang ke pesta dan acara VIP eksklusif. Disinilah dunia malam yang gelap dimulai. Rahasia kelam seringkali tersembunyi di balik pesta-pesta ini, termasuk obat-obatan dan pesta seks. Dan orang-orang yang terlibat bisa dimanfaatkan atau diperas. Dalam situasi seperti itu, trader terkadang terjebak dalam dunia yang tidak mereka persiapkan. Akhirnya, trader yang terjebak dalam dunia ini bisa kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri, tergoda oleh uang dan kekuasaan tanpa batas. Ada satu trader yang menceritakan pengalaman, di mana bankir berkumpul di ruang bawah tanah, menonton dua wanita berhubungan seks sambil menggunakan narkoba. I went to some basement with about 100 other bankers, and there were this semicircle of plastic chairs, and we all sat there, all men, and then these two women took out an assortment of marital aids and just proceeded to have sex with each other while people were doing coke and people were watching, and then they got some people in the front row and then just started f***ing them. There's something grotesque about 100 men in suits watching two women going. Acara semacam ini menciptakan ikatan rahasia di antara para sosiopat dalam lingkaran elit tersebut, di mana aturan moral dan hukum seolah tidak berlaku. Karena mereka bekerja sama dengan orang-orang yang mengendalikan hukum. Mereka bisa melakukan apa saja tanpa takut akan konsekuensinya. Namun, begitu rahasia kotor mereka diketahui, mereka bisa dikendalikan oleh orang-orang di atas mereka. Mereka menjadi seperti boneka, meski mereka merasa tak terkalahkan. Di atas semua ini, mereka juga harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Sehingga jika ada yang ingin membicarakan hal ini, mereka tidak bisa secara legal. Jika ada yang melanggar, pengacara terbaik siap melawan mereka. Inilah sebabnya mengapa kejadian-kejadian semacam ini jarang diketahui publik. Penggunaan obat-obatan seperti kokain, ego yang besar, uang melimpah, dan rasa kekuasaan yang tak terbatas seringkali berujung pada kehancuran bagi sebagian orang. Dalam perdagangan finansial, kepribadian yang salah bisa mendorong seseorang melewati batas moral. Contohnya adalah Rurak Juting, seorang bankir Inggris yang bekerja di Hong Kong. Ketika berusia 29 tahun, pada waktu yang berbeda, dia membawa pulang dua wanita Indonesia dari klub malam dan menyiksa mereka hingga tewas. Dia bahkan merekam penyiksaan tersebut menggunakan berbagai alat termasuk tali ikat pinggang. Korban pertama dibunuh dengan menggorok lehernya dan tubuhnya dimasukkan ke dalam koper di balkon. Korban kedua juga diperlakukan sama. Mereka lalu ditinggalkan begitu saja di apartemennya sebelum menyerahkan diri. Juting meninggalkan pesan suara yang aneh, seolah-olah dirinya sadar akan tindakannya yang keji. Setelah itu dia menghubungi bosnya, lalu menelepon 911. Sekarang dia menjalani hukuman seumur hidup di penjara Hong Kong. Tindakan ilegal seperti perdagangan orang dalam atau inside trader sering terjadi di kalangan trader elit. Trader menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi karena tidak puas dengan gaji besar mereka.
Meski ilegal, hukum jarang ditegakkan. Inside trader ini semacam praktik membeli atau menjual saham suatu perusahaan berdasarkan informasi rahasia yang belum tersedia untuk umum. Informasi ini bisa berupa rencana merger, hasil keuangan, atau pengumuman penting lainnya yang bisa mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut. Nancy Pelosi contohnya, dia diduga terlibat dalam inside trader tanpa konsekuensi melalui investasi suaminya. Setelah krisis 2008, kekayaan Pelosi meningkat dari 500 miliar menjadi lebih dari 1,5 triliun. Sementara pada waktu itu, pasar saham anjlok. Ini menunjukkan bagaimana praktik semacam ini terjadi tanpa hukuman. Namun, ada seorang trader bernama Raj Rajaratnam yang dihukum 11 tahun penjara karena salah satu kasus inside trader terbesar. Meski begitu, sebagian besar trader berhasil menghindar dari hukuman. Karena bukti perdagangan inside trader sangat sulit ditemukan. Dunia trading sangat beresiko dan kadang tidak adil. Trader sering menggunakan informasi rahasia untuk meningkatkan kerugian atau menghasilkan keuntungan besar. Namun, karena sulit dibuktikan, hanya sedikit trader yang masuk penjara. Hal ini juga terjadi karena mereka memiliki koneksi dengan orang-orang berpengaruh yang melindungi mereka. Film seperti The Wolf of Wall Street dan The Big Short mengungkapkan sebagian dari sisi gelap dunia trader ini. Seiring waktu, sistem trading berubah. Gaji tetap tinggi, tapi bonus dibatasi. Meski begitu, ada upaya untuk menyembunyikan praktik buruk melalui pesta-pesta VIP dan perlakuan khusus bagi trader. Gary Stephenson, seorang trader sukses, pernah kehilangan 125 miliar dalam 1 minggu. Meskipun dia benar, dia terpaksa menutup posisi dan kehilangan uangnya. Dunia trading seringkali lebih mirip perjudian. Gary mengungkapkan bahwa jika seorang trader berniat keluar, mereka sering diancam oleh atasannya. Kasus ini menunjukkan betapa kuatnya kendali para elit atas trader. Mereka bisa memanipulasi hukum untuk mencegah trader berhenti. Tekanan ini menjadikan trading seperti keanggotaan eksklusif. Ketika Anda terlibat, sulit untuk keluar. Trader yang keluar tetap diincar, bahkan dengan ancaman dan pemerasan. Jika mereka pernah terlibat dalam tindakan ilegal, rekamannya bisa digunakan untuk memeras mereka. Ini membuat para trader yang sukses menjadi boneka yang dipaksa terus bekerja untuk elit. Hingga kini, budaya trading masih banyak dipromosikan di media sosial. Meski lembaga pengawasan Securities and Exchange Commission memperingatkan bahwa hanya 1% trader yang konsisten menghasilkan uang. Sisanya ya kehilangan uang. Tapi bank tetap mendapatkan keuntungan dari komisi. Namun, sistemnya tetap beresiko. Dan meskipun ada perubahan aturan, esensinya masih sama. Pengaruh para pemain besar di balik layar tetap kuat, membiayai pemerintahan, dan mengendalikan ekonomi tanpa konsekuensi.